adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 11 Juli 2024, di mana kita memperingati Santo Benedictus Abbas. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar panggilan untuk hidup bakti diperjuangkan serta diikuti umat beriman. Panggilan suci Kau tanam di hati untuk mengabdi dan menyangkal diri, tekun mencari, setia mengikuti Putra Ilahi. Ditinggalkannya milik harta benda agar dibina cinta yang sempurna. Hati seluruhnya dipersembahkan kepada Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Mari berdoa. Allah kekayaan sejati, Engkau sudah menetapkan Santo Benedictus Abbas menjadi guru gemilang dalam hal pengabdian kepadamu. Semoga kami mencintai Engkau melebihi segala-galanya dan menempuh jalan hukum-hukum-Mu dengan sepenuh hati, demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seseorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Benedictus Abbas, pelopor hidup kontemplatif pada abad ke-5, karena beliau lahir di Nursia sekitar tahun 480 dari keluarga bangsawan, dan juga merupakan saudara kembar dari Suster Skolastika yang juga mengikuti kakaknya mendirikan Ordo Benedictus, Ordo Benedictines, yang hidup kontemplatif. Mereka buka di Nursia dulu, kemudian pindah ke Monte Cassino di Italia.
Baru-baru ini saya berjumpa dengan seorang rubiah, suster kontemplatif Benediktines berasal dari Kupang. Beliau punya biara ada salah satu di Kupang, di Sikumana. Tetapi pusatnya di Orte, kira-kira 45 km dari kota Roma. Konon di sana mereka tinggal 25 orang. 5 orang Italia dan 20 orang dari Flores, NTT, dan Timor. Hidup kontemplatif di negara Italia. Tentu mereka kemudian sekarang belajar dalam bahasa atau berbicara dalam bahasa Italia. Nah, semangat kongregasi ini diambil dari Santo Benediktus yang dulu mengambil dari kelompok-kelompok eremit, yaitu yang hidup di gua-gua. Tetapi Benediktus kemudian mengumpulkan pemuda-pemuda masuk dalam satu komunitas, dibuatlah semacam regula atau tata aturan kontemplatif di mana mereka bisa menyanyikan lagu-lagu yang indah, mazmur-mazmur yang kemudian dilaraskan. Dan selama sekitar 1 bulan itu mazmur 150 buah itu sudah habis dinyanyikan dengan puji-pujian. Karena itu Injil pada hari ini membicarakan tentang apa? Ketidaklekatan sebagai seorang yang diutus oleh Yesus. Yang mana mereka diutus pergi berdua-dua, tidak membawa apapun, tetapi percaya bahwa Tuhan menyediakan Deus Providebit. Tuhan menyediakan melalui teman-teman atau saudara-saudara yang dikenal. Maka dikatakan, datanglah kepada mereka yang layak menerimamu. Artinya apa? Yang bisa memberi mereka makan, ya, bisa memberikan tumpangan, dan kalian membalasnya dengan apa? Mewartakan kabar gembira. Ya, karena itu Injil pada hari ini tadi mengatakan tentang ketidakterikatan para rahib, rubiah, biarawan, biarawati yang hanya memerlukan 3 piring sehari, tidak memberikan sepiring berlian. Ya, maka dengan 3 piring itu mereka mewartakan cinta kasih Kristus. Karena tidak lekat dengan barang-barang ini, maka mereka juga tidak lekat dengan siapapun kecuali lekat dengan Kristus. Maka saudara-saudara terkasih, hidup para rubiah atau rahib ini penuh dengan doa dan kerja tangan dalam diam. Seperti misalnya di sini kita kenal di Indonesia terapis rawat senang. Mereka jam 3 sudah mendaraskan mazmur-mazmur. Kemudian setelah jam 3 mereka duduk meditasi, jam 5 misa, jam 6 masih meditasi, kemudian makan pagi. Lalu mereka pergi lagi ke tempat-tempat mereka bekerja tangan. Dan sekitar jam 9.10 mereka berdoa lagi, jam 12 mereka berdoa lagi, jam 1 makan, jam 3 berdoa lagi, jam 5 merayakan Ekaris, dan seterusnya. Itulah yang diinspirasikan oleh Santo Benediktus yang kita peringati pada hari ini dengan semangat lepas bebas seperti yang disampaikan oleh Yesus, sehingga yang diwartakan Allah apa? Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Nah, itulah perutusannya. Seperti kemarin ya, kita mendengar tentang panggilan ke-12 rasul dan perutusan. Hari ini perutusannya itu lepas bebas, ya. Supaya apa? Tuhan selalu berkarya dan orang-orang selalu datang dengan kerendahan hati karena memerlukan bantuan orang lain. Kalau mereka tidak diterima, pergilah ke lokasi yang lain. Pasti Tuhan akan memberikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena itu dikatakan juga para rasul tidak boleh terikat dengan apa-apa. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu.
Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya kerja saja, nanti Tuhan urus. Itulah misi. Menjadi misionaris, melepaskan diri dari ikatan-ikatan dan membiarkan Yesus bekerja di dalam langkah-langkah kehidupan, panggilan dan misi. Dan Santo Benediktus telah mengalaminya sehingga sampai hari ini cukup banyak biara Benediktin di seluruh dunia. Santo Benediktus, doakanlah kami.